De Bruyne cuti perkuat timnas Belgia. Kevin De Bruyne meminta rehat sejenak dari timnas Belgia. Ia akan absen di sisa laga setan merah di tahun ini. Kabar itu disampaikan oleh pelatih timnas Belgia yakni Domenico Tedesco. Menurutnya, gelandang Manchester City tersebut ingin mengatur waktu bermainnya di tengah musim yang sangat padat. Kylian Mbappe absen di timnas Prancis. Diungkapkan oleh L'Equipe, peraih gelar Piala Dunia itu diperkirakan tak akan bermain saat Al Real menghadapi Villarreal di akhir pekan ini. Ini terjadi setelah Mbappe tak dipanggil oleh Didier Deschamps untuk bisa memperkuat Les Blues di jeda internasional bulan ini karena mengalami masalah kebugaran. Deschamps, Madrid dan juga pemain itu sendiri lebih suka jika ia diistirahatkan dan benar-benar dipulihkan kondisinya daripada terburu-buru untuk masuk ke lapangan. Harry Maguire enggak dipanggil timnas Inggris. Harry Maguire tak masuk ke dalam skuad timnas Inggris bulan ini. Pelatih interim tiga singa yakni Likar Slim memberikan alasannya. Likar Slim mengaku sudah berbicara soal Harry Maguire soal penentuan pemain timnas Inggris. Menurutnya Maguire tak dipanggil karena kurangnya jam bermain di klub. Maguire memang tak jadi pilihan utama di Manchester United sejak kedatangan dari Erik ten Hag. Ter Stegen cedera, Jerman panggil 3 kiper yang baru. Timnas Jerman terkena imbas dari cedera yang dialami oleh kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen, dan pelatih Jerman yakni Julian Nagelsmann terpaksa memanggil 3 penjaga gawang minim pengalaman dalam persiapan untuk menghadapi Bosnia dan juga Belanda. Pelatih 37 tahun itu memanggil Oliver Baumann, Janis Blausis, dan juga Alexander Nobel untuk slot 3 kiper timnas Jerman. Kevin Dix akui dihubungi oleh PSSI, tapi mimpi saya mewakili Belanda. Pemain keturunan Kevin Dix mengaku PSSI saat ini sedang berhubungan dengan agennya untuk kemungkinan membela timnas Indonesia. Meskipun ia mengaku kalau mimpinya masih sama yakni membela timnas Belanda. Sejatinya nama Kevin Dix sudah tak asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Dia sempat masuk ke dalam daftar incaran PSSI untuk dinaturalisasi saat berbarengan dengan Sandy Walsh pada beberapa tahun yang lalu. Madampang mengaku iri dengan sepak bola Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yakni Madampang dijamu PSSI baru-baru ini dan ia mengaku iri dengan sepak bola Indonesia. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia. FIFA membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu tentang hal tersebut. Saya sangat senang saya datang dan bertemu Anda, ujar dari Madampang. Menang banding kasus doping, Pogba batal dihukum 4 tahun. Paul Pogba menang banding terkait sanksi doping yang menjeratnya. Gelandang Juventus itu kini hanya dihukum selama 18 bulan dari sebelumnya 4 tahun. Dengan begitu Pogba bisa kembali bermain pada Maret 2025 dan ia bisa membela Juventus lagi. Bersama Hansi Flick, masa depan winger Barcelona mulai dipertanyakan. Peran dari Ferran Torres mulai tereduksi dari skuad utama Barcelona di bawah komando Hansi Flick. Bahkan ada laporan yang mengklaim mantan pemain Valencia tersebut tak ada dalam rencana jangka panjang pelatih asal Jerman itu. Musim ini pemain kelahiran Volos sudah mendulang 1 gol dan 2 assist dari 9 kesempatan yang ia dapatkan dari tim utama. Klasemen Liga Eropa usai matchday yang kedua, Lazio di puncak, MU di peringkat 21. Matchday kedua Liga Eropa telah tuntas dan memunculkan berbagai hasil menarik. Sebanyak 18 laga telah digelar dan Lazio kini naik ke puncak klasemen sementara Liga Eropa usai mengejar Nice 4-1 di Olimpico. Di bawah Lazio ada Lyon dan juga wakil dari Inggris Tottenham yang mengoleksi poin yang sama. Sementara wakil Inggris lainnya yakni Manchester United untuk sementara di urutan ke-21 dengan koleksi 2 poin dari 2 pertandingan. MU tak bisa ajukan banding kartu merah Bruno di Liga Eropa. Dilansir dari BBC, Bruno Fernandes sebelumnya lolos dari hukuman kartu merah di Liga Inggris pada laga menghadapi Tottenham Hotspur. Itu setelah Manchester United ajukan banding dan bandingnya diterima. Dan gini apes buat Bruno Fernandes. Dalam aturan UEFA di Liga Eropa, klub tidak bisa mengajukan banding jika hukuman kartu merah merupakan akumulasi 2 kartu kuning.
Start di Liga Champions buruk, AC Milan tak boleh salah lagi. AC Milan memulai Liga Champions musim ini dengan cukup buruk, tetapi format baru kompetisi membuat kans mereka masih hidup meski tak boleh lakukan kesalahan lagi. Meski kalah di 2 laga pembuka, AC Milan masih punya 6 partai yang lainnya. Selain melawan Real Madrid, 5 lawan lainnya di atas kertas tak sekeras itu. AC Milan dijadwalkan akan menghadapi Klub Brugge, Slovan Bratislava, Real Belgrade, Girona dan juga Dinamo Zagreb. Liverpool puncaki klasemen Liga Inggris. Slot minta supporter jangan senang dulu. Liverpool memuncaki klasemen Liga Inggris usai 6 pertandingan. Meski demikian, Arne Slot mewanti-wanti fans agar tidak berlebihan merayakannya. Ia menilai jadwal pertandingan Liverpool sejauh ini lebih enak daripada rival-rivalnya. Maguire muak lihat gawang Manchester United gampang kebobolan. Bek Manchester United Harry Maguire muak melihat gawang setan merah gampang kebobolan dan ia menyerukan pada rekan-rekannya untuk segera berbenah. Lemahnya lini pertahanan Manchester United membuat Harry Maguire gemas dan juga geram. Ia tak mau United kebobolan lagi dengan begitu mudahnya. Pelatih MU yakni Erik ten Hag mengatakan permainan anak-anak asuhannya cukup kacau balau. Ia mengatakan ada momen di mana mereka main bagus, tetapi ada juga momen di mana mereka mainnya jelek. Cole Palmer dekati rekor Cristiano Ronaldo. Selain prestasi di lapangan, dampak Palmer juga terlihat di luar lapangan. Jersey yang dikenakannya saat pertandingan di Stamford Bridge telah menarik perhatian para kolektor dan juga fans dengan nilai lelang mencapai 528 juta rupiah. Dengan begitu banyak minat pada jersey Palmer, diperkirakan bahwa penjualan ini dapat mendekati atau bahkan melampaui rekor penjualan jersey terbesar yang pernah ada. Rekor saat ini dipegang oleh kaos yang dikenakan oleh Cristiano Ronaldo dalam sebuah pertandingan di tahun 2022 yang terjual mencapai 732 miliar rupiah. Erik ten Hag wajib cadangkan Matthijs de Ligt. Sebuah saran diberikan Owen kepada Erik ten Hag. Ia ingin sang manajer mencadangkan Matthijs de Ligt saat Aston Villa berhadapan dengan Manchester United. Dalam wawancaranya, Owen menilai bahwa de Ligt sudah menjadi titik lemah MU yang baru. Ia menilai bahwa sang bek dengan sangat buruk melawan FC Porto, sehingga ia dinilai bakal jadi beban jika dimainkan ketika berhadapan dengan Aston Villa. Perbaiki pertahanan, Atletico buru pemain tak terpakai milik Chelsea. Atletico Madrid masih ingin memperdalam barisan pertahanan mereka terutama di sisi kiri, dan nama Ben Chilwell dari Chelsea masuk dalam bidikan Los Crocodilos dan sang pemain berpotensi di Liga andai ada tawaran yang tepat. Menurut laporan dari tim Talk, Atletico Madrid tertarik mengamankan Ben Chilwell yang berpotensi bakal angkat kaki dari klub lantaran dirinya tak masuk ke dalam rencana Enzo Maresca. Pelatih asal Italia memang lebih sering memainkan Marco Kurela di tim utama dibandingkan dirinya. Barcelona coba bajak Alejandro Garnacho dari Manchester United. Sebuah manuver menarik dilakukan oleh Barcelona di tahun 2025 nanti. El Blaugrana dilaporkan akan mencoba membajak Alejandro Garnacho dari Manchester United. Tesa melaporkan Barca membidik Garnacho sebagai pengganti dari Nico Williams. Menurut laporan yang sama, Barcelona tidak sekedar wacana untuk bisa mendatangkan Garnacho dari MU. Mereka dikabarkan sudah menyiapkan tawaran yang cukup besar kepada sang winger. Mereka akan menawari MU uang sekitar 50 juta euro untuk jasa pemain Argentina tersebut. Bukan ke Arab Saudi, Mo Salah bakal pindah menuju PSG. Ada kabar baru seputar masa depan dari Mohamed Salah. Winger Liverpool tersebut dikabarkan akan pindah ke Perancis untuk bisa bergabung dengan PSG. Desan melaporkan PSG saat ini sangat berminat untuk bisa mendatangkan Salah. Sang winger diproyeksikan untuk bisa menjadi pengganti dari Kylian Mbappe. Jawara Perancis tersebut siap menawarinya kontrak berdurasi 3 tahun kepada bintang Premier League itu karena mereka merasa bahwa Mo Salah masih memiliki banyak potensi untuk ditawarkan di level tertinggi.
Juventus pertimbangkan rekrut Sergio Ramos setelah cedera ACL dari Bremer. Juventus dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Sergio Ramos, mantan bek dan juga kapten Real Madrid. Langkah ini dipertimbangkan setelah Juventus kehilangan Gleison Bremer karena mengalami cedera ACL. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Tuttosport, Juventus melihat bahwa Sergio Ramos sebagai solusi ideal untuk bisa memperkuat lini belakang mereka selama absennya dari Bremer. Ramos yang saat ini berusia 38 tahun masih belum terikat dengan klub manapun setelah meninggalkan Sevilla. Bek veteran tersebut terus menjaga kebugarannya dengan tetap berlatih sendiri. Liverpool puncaki klasemen Liga Premier Inggris. Liverpool bertandang ke markas Crystal Palace dalam lanjutan Liga Premier Inggris pekan yang ke-7. Bertemu dengan Crystal Palace, Liverpool kesulitan untuk bisa menembus pertahanan tim dari tuan rumah, di mana akhirnya satu gol dari Diogo Jota di menit yang ke-9 membuat pasukan dari Arne Slot pulang dengan membawa 3 poin. Dengan hasil ini, Liverpool tetap berada di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin dari 7 pertandingan.